Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 2 akan melakukan observasi ke studio Radio Guntur. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nah, itulah tadi video perkenalan dari kelompok kami. Ayo kita menuju ke lokasi. Pagi Pak, di sini kita mau mewawancarai terkait dengan beberapa hal. Yang pertama itu ada, mungkin bisa dijelasin seperti apa sejarah berdirinya dari Radio Guntur. Oke, Radio Guntur ya? Iya. Jadi Radio Guntur, kita punya nama badan hukum itu PT Guntur IB29. Itu izinnya lahir di tahun 1978. Dulu awalnya bentuknya AM, jadi frekuensi kita di AM. Akhirnya di tahun 89 ada aturan pemerintah, akhirnya berubah jadi FM. Sampai sekarang di 104,6 FM. Pemilik itu almarhum Igusti Ngurah Anom, itu sebagai pemilik kedua, dulu yang punya Pak Made Soekarto, akhirnya diambil alih sampai sekarang, kayak gitu. Kurang lebih, kalau dari sejarah gitu ya, dari tahun 78, jadi sekarang udah berapa tahun ya? Udah lama lah intinya gitu. Jadi kita di Singaraja ini termasuk yang tertua. Dan kita bangga bisa masih eksis sampai sekarang, kayak gitu. Yes. Kemudian di sini kayak program kerja dari Radio Guntur itu seperti apa? Oke. Kalau dari tahun 95 itu kita punya program pemberitaan, kita punya divisi pemberitaan, terus kita punya divisi entertain di penyiaran, terus divisi off air, di mana kita bikin acara keluar kerjasama dengan pihak luar dan klien. Dan di tahun 2021 kemarin tim pemberitaan kita lepas, akhirnya jadi vendor karena sekarang media berita kan instan ya, dan sekarang citizen journalism pun juga cepat gitu loh. Jadi kalau seandainya masih kita pakai metode yang lama, ada tim pemberitaan, mereka harus meliput, mereka datang baru produksi, itu bakal lama. Dan sekarang juga karena eranya Gen Z Gen Z ya. Ya kan, anak-anak muda gitu kan. Jadi kita juga harus berevolusi. Dulu kita cuma radio gelombang, radio frekuensi. Kita juga sekarang kuatin di streaming, bisa diakses di handphone, di laptop. Terus kita juga pakai sosial media. Jadi itu yang bisa bikin kita bertahan. Jadi kalau ditanya program kerjanya apa, sekarang pure di entertainment. Kita punya penyiaran, terus kita punya tim produksi untuk sosial media, terus kita punya tim produksi juga untuk web kita di streaming. Terus kita juga tetap ngambil job kalau seandainya ada klien untuk liputan. Kayak kemarin ada dari Rumah Sakit Puribunda, apa sih namanya ya, peletakan batu pertama. Kita liputan, terus kita bikin talk show juga gitu. Jadi kita lebih ke komersil. Tapi tetap juga kita pelayanan ke masyarakat, kayak iklan layanan masyarakat kita terima. Biasanya kerjasama sama Dinas Komunikasi dan Informasi. Gitu. Berarti ada mitra untuk kerjasama juga? Ada pemerintah sama swasta. Kita harus hidup soalnya dari iklan. Gitu. Kemudian di sini kayak bagaimana sih teknik dari siarannya? Seperti mungkin ada persiapannya, kemudian ada pelaksanaannya itu seperti apa, dan juga evaluasi di akhirnya itu seperti apa? Oke. Kalau kita di sini penyiar itu bertanggung jawab penuh ya. Jadi kalau mungkin Ayu tahu MC sama penyiar itu bedanya apa gitu. Kalau MC kan mereka membawakan acara ya. Kalau penyiar itu mereka harus menyiapkan acara, mereka harus membuat listing lagu-lagu, mereka juga harus menyampaikan sendiri gitu. Jadi kalau ditanya seperti apa mekanismenya, mereka buat artikel, bukan buat artikel, mereka nyadur artikel dulu yang update tergantung dengan program yang mau dibawain. Misal kita punya program namanya Martabak, mau dengar tahu banyak. Nah itu program tentang hal-hal unik
ya kan, misalnya 5 kejadian tak terduga di mana gitu misalnya kan. Jadi mereka bikin dulu artikelnya gitu, mereka bikin dulu materi siarannya, terus begitu sudah kita setujui, ya kan, mereka bawakan itu di ruang siaran. Tapi sebelum mereka present materinya, mereka harus siapkan dulu lagu-lagunya untuk menguatkan isi dari materi. Jadi menarik pada akhirnya. Jadi penyiar kita di Radio Guntur khususnya, mereka benar-benar memproduksi acaranya gitu. Mereka bukan sebagai orang yang hanya menyampaikan materi, tapi mereka juga menyiapkan semuanya sampai jadi satu kesatuan konten. Gitu. Clear? Udah clear. Udah, apalagi? Mungkin itu saja. Itu aja. Baik. Sip. Terima kasih. Terima kasih.